Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita meneruskan pembelajaran kita, kajian kita tentang hadis arba'in. Kali ini kita akan membacakan hadis yang nomor 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id fa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Adapun arti hadis itu adalah sebagai berikut. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu atau manusia itu pembentukannya atau penciptaannya dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam tempo yang sama, lalu berubah menjadi sekerat daging dalam tempo yang sama pula. Kemudian seorang malaikat diutus datang kepadanya agar meniupkan ruh. Dia diperintahkan membawa 4 kalimat atau penentuan, yaitu menuliskan rezeki, ajal, dan perbuatannya, serta menjadi orang celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seseorang di antara kamu melakukan perbuatan ahli surga hingga tiada jarak antara dia dan surga kecuali sehasta belaka, akan tetapi ketentuan yang telah tertulis akan menang. Lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kamu melakukan perbuatan ahli neraka hingga tiada jarak antara dia dan neraka kecuali sehasta belaka, akan tetapi ketentuan yang telah tertulis akan menang. Lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis nomor 4 ini kita akan mempelajari isi kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama ialah Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan. Jadi Allah itu sebelum menciptakan makhluknya, Allah sudah tahu apa yang akan dikerjakan oleh makhluknya,
bagaimana nasibnya, semuanya itu Allah Maha mengetahui, karena Allah itu Maha mengetahui, alim, ya kan? Dan apa yang akan mereka alami, jadi apa-apa yang akan dialami oleh makhluk ciptaannya itu, maka Allah sudah mengetahuinya, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. Jadi apakah makhluk yang dia ciptakan ini akan bahagia hidupnya, jadi orang kaya, kemudian punya pangkat yang tinggi, atau menjadi orang yang celaka, miskin umpamanya. Dan bagaimana dia meninggal dunia, apakah dia meninggal itu karena sakit, apakah dia meninggal itu karena misalnya kecelakaan, tenggelam, atau kebakaran dan lain sebagainya, semuanya itu sudah dalam ketentuan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Jadi kita sebagai manusia ini tidak bisa mengaku-ngaku kalau kita ini termasuk ahli surga misalnya kan, atau mengatakan orang itu ahli neraka, ya belum tentu, karena kita ini tidak mengetahui kejadian yang akan datang. Akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Jadi kalau orang itu mengerjakan amalan-amalan orang ahli surga, insya Allah nanti akan dimudahkan untuk memasuki surga. Tetapi kalau orang itu mengerjakan amalan-amalan yang dikerjakan orang ahli neraka, maka itu akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu kita pilih yang baik-baik, yang rajin sholat misalnya kan, puasa, nah itu yang kita kerjakan, berzikir ya, membaca Al-Quran. Karena dengan mengerjakan amalan itu memudahkan rahmat dan pertolongan Allah untuk kita memasuki ke surga. Dan kalau kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu akan mendatangkan murka Allah, yang mana itu nanti akan menyebabkan orang akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik atau husnul khatimah. Ya, bisa jadi pada saat ini dia menjadi orang baik, tapi akan datang kita kada tahu apa yang akan terjadi. Bisa pula dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia itu masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya, bisa jadi orang itu pada saat ini gaweannya mabuk, ya kan, menyong ayam, berjudi, apalagi menjalankan riba. Wah, ini orang ini gaweannya banyak melakukan itu gawean orang ahli neraka. Lalu kita vonis orang ini masuk neraka, kada tentu, belum pasti lagi. Bisa jadi pada akhir hidupnya dia itu menjadi orang yang baik, dia bertobat, lalu dia menjadi husnul khotimah. Nah, akhir yang baik inilah yang diharapkan endingnya. Jadi supaya orang itu pada saat dia menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karenanya kalau orang saat ini dia banyak berdosa atau dan sebagainya, kita tidak bisa memutuskan orang ini pasti masuk neraka. Bisa jadi tadi kan dia bertobat, atau pada saat ini rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin bersedekah. Bukan menjamin dia masuk surga,
siapa tahu bisa jadi dia akan di akhir ujungnya dia menjadi orang murtad atau melakukan hal yang dilarang sehingga matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan mabuk misalnya kan, mati dalam keadaan berjudi, mati dalam keadaan berzina. Nah itu adalah termasuk su'ul khatimah. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa mohon kepada Allah agar diberikan supaya mati itu adalah husnul khatimah. Yang keempat, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Jadi misalnya dalam hadis ini kan disebutkan demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Nah itu merupakan disunahkan untuk mendatangkan kemantapan jiwa supaya lebih mantap, supaya lebih meyakinkan. Untuk menjelaskan dalam hal ini sebuah perkara, ya kan, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Ya bisa aja kita bersumpah asal itu memang kebenaran dan kebaikan, ya kan, bisa supaya lebih mantap. Misalnya orang jadi PNS kan, sumpah jabatan, janji dan sumpah jabatan, bersumpah supaya betul-betul menjalankan tugasnya. Anggota dewan, ya kan, nah disumpah juga. Apalagi gubernur, wali kota, supaya lebih mantap jiwanya untuk melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya. Jangan bersumpah aja habis suka diingat lagi, nah itu salah tuh. Yang kelima, tenang dalam masalah rezeki dan qanaah menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hatinya karenanya. Jadi kita kalau dalam masalah rezeki ini masing-masing orang sudah ada rezekinya. Jadi kalau kita mengejar rezeki itu jangan sampai kita itu melupakan sholat, misalnya berjualan aja, gak diingat lagi sholat, gak diingat lagi puasa, berzakat supaya sugih. Nah padahal bila sampai waktunya sholat, sholat, sampai waktunya puasa, puasa kita. Karena rezeki seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah batas kadarnya. Tapi bukan berarti kita ini kada bercari juga, duduk aja di rumah mengharap orang memberi, nah salah juga. Atau mengharap emas turun dari langit, kada bisa juga lah. Jadi harus kita usahakan, tapi usahanya ini jangan sampai kita itu semata-mata mengejar urusan dunia aja, melupakan ibadah kita lah. Jadi kita sudah tenang karena masalah rezeki itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kehidupan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Jadi sudah ada ditentukan. Kalau masih ada umurnya, masih hidup aja. Tapi kalau sudah habis umurnya, meninggal. Walaupun sebabnya macam-macam lah, dijadikan sebab. Ada yang garing, ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang serangan jantung, ada yang tenggelam, ada yang jatuh dari pesawat, nah itu macam-macam, ada yang kesetrum. Dan kita pun kada tahu juga kita ini matinya kayak apa. Apakah matinya itu nanti lantaran sakit atau sebab lain, wallahu alam lah, atau tiba-tiba mendadak serangan jantung, nah kita kada tahu. Itu artinya Allah sudah menentukan bila sudah sampai waktunya kita ini ya mati itu bang, sudahlah, ada kau lagi. Kalau kita melihat yang ada itu lantaran sebabnya aja. Jadi kalau sudah meninggal itu kada kau lagi jaka anu, nah itu memang kada kau lagi ya, karena memang sudah sampai waktunya lah.
Yang ketujuh, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, ya kan? Karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. Perkembangan janin itu merupakan belas kasih terhadap ibu. Jadi sebagai seorang manusia, ya kan, itu Allah jadikan dikandung oleh ibunya, dan ibunya itu nanti yang mengasihi bagaimana janin itu dikasih sampai lahir menjadi seorang bayi, seorang anak. Allah yang memberikan kasih sayang kepada ibu itu, memberikan insting sehingga seorang ibu itu mampu menyayangi bayinya, anaknya. Kalau tidak diberikan oleh Allah kasih sayang itu, barangkali ya anaknya ada disayanginya lah, diliatakannya aja. Dan itu pun terhadap binatang juga mengasihi terhadap bayi-bayinya atau anak-anaknya, dijaganya anaknya. Itu merupakan karunia Allah terhadap tadi makhluk hidup tadi, baik itu pada manusia, kepada hewan, sehingga walaupun hewan dia tetap mampu untuk menyayangi anak-anaknya. Kemudian kita ada tambahan penjelasan sedikit tentang hadis ini, ya, keterangannya ini. Ilmu Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah mengetahui keadaan makhluk sebelum penciptaannya, ya. Kita ambil dari keterangan yang lain. Maka tidak ada satu keadaan pun berupa iman, taat, kafir, maksiat, bahagia dan celaka, kecuali semuanya itu diketahui oleh Allah berdasarkan kehendaknya. Jadi Allah sudah mengetahui. Banyak nas dari kitab yang menjelaskan hal itu. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dari Nabi SAW berkata, tidak ada makhluk yang bernapas kecuali Allah telah menentukan tempatnya di surga atau di neraka, telah dituliskan celaka atau bahagia. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita berpegang dengan ketentuan tersebut dan meninggalkan amal? Jadi maksudnya kalau sudah kayak itu, pada usah lagi lah berusaha, artinya kita menjalani yang ada aja. Nah, Nabi pun menjawab, bekerjalah kalian dan setiap orang akan diberikan kemudahan sesuai dengan yang diciptakan baginya. Adapun orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan, dan orang-orang yang celaka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan menghantarkan kepada kecelakaan. Kemudian beliau membaca firman Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Al-Lail ayat 5 sampai 6. Ilmu Allah tidak menghalangi kebebasan hamba untuk memilih dan meraih apa yang mereka inginkan, karena ilmu Allah adalah sifat yang tidak memiliki pengaruh. Artinya Allah itu mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Allah memerintahkan makhluknya untuk beriman dan taat. Sebab Allah itu menyuruh kita ini supaya beriman dan taat, dan melarang mereka untuk kufur dan maksiat. Dan itu merupakan bukti bahwa hamba memiliki kebebasan untuk memilih. Artinya mau memilih jalan baikkah atau surga, nah itu diserahkan pada kita, dan meraih apa yang mereka inginkan. Karena kalau tidak demikian maka sia-sialah semua perintah dan larangannya. Kalau memang sudah orang itu artinya kada punya pilihan, kan kesan apa perintah dan larangan Allah itu, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa nafsiu wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. As-Sam ayat 8 ayat 7 sampai
10. Demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. As-Sam ayat 7-10. Kemudian berdalih dengan takdir, Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan mentaatinya, serta melarang kita untuk kufur dan bermaksiat kepadanya. Itu perintah Allah, itulah yang dibebankan kepada kita. Sedangkan apa yang Allah tetapkan atas kita dari kebaikan dan keburukan adalah sesuatu yang tidak diketahui dan kita tidak diberitahu ilmu tentangnya. Kita ini apakah akhirnya baik atau buruk itu kita tidak tahu, karena kita tidak punya ilmunya. Juga tidak akan dimintai pertanggungan jawaban dari hal tersebut. Orang-orang yang sesat, kafir dan fasik tidak bisa berdalih dengan takdir. Ada kawai kafir karena sudah takdirnya, nah itu kada bisa. Artinya berdalih dengan demikian, karena tadi kita disuruh memilih hendak baik, hendak kada. Allah yang menyuruh yang baik dan melarang yang buruk. Ketetapan dan kehendak Allah sebelum ketetapan itu terjadi, Allah berfirman, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. At-Taubah ayat 105. Adapun terhadap peristiwa yang sudah terjadi, maka dibolehkan bagi kita ini untuk berdalih dengan takdir Allah, karena dengan demikian orang yang beriman akan lapang dan tenang hatinya, karena dia tunduk kepada qada Allah, dan qada Allah itu baik selamanya bagi orang mukmin, baik yang berupa nikmat maupun berupa cobaan. Kalau sudah terjadi, kita boleh berdalih dengan takdir. Nah, kayak apa itu sudah takdirnya, Bang? Misalnya orang itu meninggal atau takdirnya sudah sakit. Nah, lalu dia meninggal dunia, atau kecelakaan atau musibah, orang itu kebakaran, sudah terjadi, kita boleh berdalih dengan takdir supaya diri kita ini tenang, karena semuanya itu datang dari Allah. Tapi kalau kita yang akan datang, kita jangan mengatakan terserah takdirnya, kan, karena kita diberi pilihan oleh Allah mau jalan yang baik atau yang buruk, dan kita tidak dimintai tanggung jawab untuk hal yang kita belum tahu lagi ilmunya akan datang, itu kan kita tidak tahu. Amal dinilai dengan akhirnya. Riwayat Al-Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Innama a'malu bin niat. Artinya barang siapa yang baginya dituliskan keimanan dan ketaatan di akhir umurnya, ada kalanya ia kufur atau maksiat pada suatu saat, kemudian Allah berikan taufik kepadanya dengan keimanan dan ketaatan pada waktu menjelang akhir hayatnya, dia meninggal dalam keadaan demikian, maka dia termasuk surga, walaupun asalnya dia itu orang yang banyak berbuat maksiat, namun di akhir hayatnya dia bertaubat. Barang siapa yang telah ditetapkan baginya kekufuran dan kefasikan di akhir hayatnya, walaupun dalam suatu waktu dia beriman dan taat, kemudian Allah membiarkannya dikarenakan usaha amal dan keinginannya, dia mengatakan kalimat kekufuran lalu beramal dengan amal ahli neraka dan meninggal dalam keadaan demikian, maka dia termasuk orang penghuni neraka. Maka janganlah seseorang tertipu dengan apa yang nampak dari keadaan seseorang, karena yang dinilai itu akhirnya. Artinya kalau saat ini baik, kita mudah-mudahan istiqomah sampai akhirnya baik. Atau misalnya orang itu jahat, jangan kita langsung memvonis dia itu masuk ahli neraka. Bisa saja dia bertaubat. Jangan pula berputus asa atas keadaan seseorang, karena yang dinilai adalah akhir umurnya. Jadi yang dinilai itu adalah
terakhirnya itu apa, apakah dia baik, menjadi orang baik atau orang jahat. Dan kita bermohon kepada Allah keistiqomahan dalam kebenaran, kebaikan dan husnul khotimah. Kalau kita saat ini sedang taat kepada Allah, mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan dan meninggalnya itu dalam keadaan akhir yang baik, husnul khotimah. Ya, demikian penjelasan tentang hadis nomor 4 dari kitab Arba'in. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.